Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 44. Persiapan menikah. Arga meninggalkan kamar yang saat ini ditempati oleh Nadira. Pria itu berusaha untuk tidak memperlihatkan wajahnya yang tersenyum. Meskipun senyum tipis tetap tercetak di wajah tampannya. Iswandi dengan cepat beranjak dari duduknya ketika melihat bosnya yang berjalan ke ruang tamu. "Selamat pagi, Tuan," sapa Iswandi dengan sangat sopan. "Ya, pagi," jawab Arga yang duduk di kursi sofa yang ada di depan Iswandi. "Ini susu hamil yang Tuan inginkan." Iswandi memberikan tas belanja dari swalayan yang berisi 3 kaleng susu hamil dengan berbagai varian rasa. "Menurutmu, biasanya wanita hamil suka rasa apa?" tanya Arga ketika memandang kaleng susu dengan rasa coklat, stroberi, dan juga vanila. "Setahu saya coklat, Tuan," jawab Iswandi. Arga mengerutkan keningnya. Pria itu seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang kepercayaannya tersebut. "Bagaimana kamu tahu wanita hamil itu sukanya susu coklat? Bukankah kamu belum punya istri?" Arga berkata dengan nada tidak yakin kepada sekretarisnya. Iswandi tersenyum ketika bosnya itu mengatakan hal tersebut. Pria itu sangat bingung menghadapi sikap bosnya seperti ini. Biasanya, apapun yang dijawabnya selalu salah di mata bosnya. "Saya memang belum menikah, Tuan, tapi biasanya para wanita sangat senang dengan rasa coklat. Begitu juga dengan wanita hamil." Iswandi memberikan alasannya. "Apa kamu yakin?" tanya Arga yang sudah mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh orang kepercayaannya tersebut. "Sangat yakin, Tuan. Sebelum saya membeli susu ini, saya menanyakan kepada SPG. Rasa yang paling disukai oleh banyak dibeli oleh wanita hamil. SPG itu menyarankan 3 rasa ini. Yang paling sangat disukai adalah rasa coklat. Karena itu stok yang paling cepat habis," Iswandi menjelaskan. Pria itu begitu saja kaget ketika mendengar suara meja yang sangat keras. "Kenapa kamu tidak menjelaskan seperti ini sejak tadi?" "Baiklah, kalau begitu aku akan membuat rasa coklat." Arga beranjak dari duduknya. Wajahnya tersenyum ketika memandang susu rasa coklat tersebut. Iswandi mengusap dadanya. Pria itu hanya menganggukkan kepalanya ketika melihat sikap aneh bosnya. Arga berjalan menuju ke dapur dengan membawa kantong yang berisi susu hamil di tangannya. "Maaf, Tuan, apa yang bisa saya bantu, Tuan?" ucap kepala pelayan yang begitu sangat kaget ketika melihat sosok pria bertubuh tinggi itu sudah berdiri di dapur. Wajah Bi Marni begitu pucat dan takut. "Saya hanya ingin membuat susu hamil untuk calon istri dan calon anak saya. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian," ucap Arga. "Saya akan buatkan, Tuan," Bi Marni menawarkan. "Tidak usah, saya akan membuatnya sendiri." Arga sedikit tersenyum. "Ini susu untuk calon anak dan calon istri saya, jadi saya tidak ingin sembarangan dibuat." Pria itu memberikan penekanan. Bi Marni menganggukkan kepalanya ketika dirinya memahami apa yang diinginkan oleh bosnya. "Baik, Tuan," ucap Bi Marni yang dengan segera mengambil gelas dan menyiapkan air hangat untuk membuatkan susu tersebut. Wanita yang berstatus kepala pelayan itu menyiapkan semua yang dibutuhkan majikannya sebelum diminta oleh majikannya tersebut. Arga memandang kaleng susu di tangannya. Cara penyajian susu hamil. Pria itu membaca tulisan kecil cara penyajian susu hamil yang menempel di dinding kaleng.
Dimasukkannya susu dengan menggunakan sendok takar ke dalam gelas bening sesuai dengan petunjuk. Pria itu memasukkan susu ke dalam air hangat. Arga meletakkan gelas bening yang berisi susu itu di atas nampan setelah mengaduknya terlebih dahulu. Antarkan susu ini untuk calon istri saya, dan juga siapkan bubur kacang hijau. Jangan katakan kepadanya bahwa susu ini saya yang membuatnya, perintah pria itu. Baik tuan, jawab pelayan tersebut. Setelah meninggalkan pesan kepada kepala pelayan, pria itu pergi meninggalkan dapur. Aku berharap Nadira menyukai rasa susu coklat itu, Arga berkata di dalam hatinya. Ia berharap rasa susu buatannya sangat enak, sehingga Nadira menyukainya. Arga kembali duduk di sofa ruang tamu yang berada di depan Iswandi. Siapkan pesawat pribadiku untuk datang ke desa tempat orang tua Nadira, perintah Arga. Maaf tuan, lokasi tempat orang tua Nadira tidak ada bandara, Iswandi menjelaskan dengan sangat berhati-hati. Bila aku harus pergi ke sana pakai mobil, itu artinya 5 jam hanya untuk pergi, dan untuk kembali ke Jakarta 5 jam lagi. Arga begitu sangat kesal ketika mendengar jawaban sekretarisnya tersebut. Iswandi diam ketika mendengar ucapan bosnya. Pria itu memikirkan solusi apa yang harus diambilnya. Mengingat lokasi di mana keluarga Nadira tinggal berada di daerah pedesaan, dan dari kota menuju ke desa mereka memakan waktu 3 jam perjalanan. Tunggu sebentar tuan, Iswandi yang meminta waktu kepada bosnya. Pria itu tidak menyangka bahwa bosnya akan meminta untuk sampai ke lokasi tersebut dengan durasi waktu yang sangat singkat. Arga menganggukkan kepalanya. Kepalanya terasa begitu sangat pusing ketika mendengar bahwa ternyata daerah di mana orang tua Nadira tinggal tidak ada bandara untuk pesawat jet miliknya mendarat. Iswandi beranjak dari tempat duduknya. Pria itu mencari tempat yang sedikit jauh dari bosnya untuk menghubungi anggotanya. Iswandi harus mencari tahu terlebih dahulu rute yang paling cepat untuk sampai ke daerah tersebut. Setelah menghabiskan waktu lebih dari 30 menit menunggu laporan dari orang yang dihubunginya, Iswandi kembali ke tempat di mana bosnya berada setelah mendapatkan informasi yang akurat. Bagaimana? Arga bertanya dengan sangat tidak sabar. Kita bisa ke sana dengan memakai helikopter tuan, ucap Iswandi. Siapkan helikopter, perintah pria itu. Baik tuan, jawab Iswandi. Begitu sampai di sana, aku ingin kamu menyiapkan aku mobil pribadi untuk langsung menuju ke rumah orang tua Nadira. Aku tidak ingin bila kau tidak menyiapkan aku mobil seperti waktu itu, ucap Arga. Iswandi hanya sedikit tersenyum ketika mendengar ucapan bosnya. Pria itu tidak menyangka bahwa bosnya masih mengingat peristiwa tersebut. Surat-surat untuk pernikahanku apa sudah kamu urus? Tanya Arga. Iswandi menganggukkan kepalanya. Semuanya sudah saya siapkan tuan, termasuk penghulu yang akan menikahkan, jawab pria tersebut. Baiklah kalau begitu kita berangkat sekarang. Arga tidak ingin membuang waktu lagi. Baik tuan, jawab Iswandi yang beranjak dari sofa yang didudukinya. Arga mengangkat tangannya yang memberikan isyarat bahwa ia meminta sekretarisnya Iswandi itu untuk menunggu sebentar. Baik tuan, jawab Iswandi yang memahami apa yang diinginkan oleh bosnya. Arga meninggalkan ruang tamu dan berjalan menuju ke kamar yang saat ini ditempati oleh Nadira. Pria itu masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu kamar itu terlebih dahulu. Melihat Arga yang masuk ke dalam kamar, Nadira begitu sangat senang. Aku mengira dia sudah pergi, ucap Nadira di dalam hatinya. Mengapa Anda tidak ketuk dulu pintu sebelum masuk? Nadira berkata ketika melihat Arga masuk ke dalam kamarnya. Ia
memperlihatkan sikap tidak sukanya terhadap pria itu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.